Di ujung barat Kecamatan Ringin Arum, tersimpan sebuah desa yang damai, asri, dan penuh ketenangan. Kilauan hijau daun tembakau yang menyelimuti serta dihuni oleh masyarakat yang religius dan berbudaya. Di desa inilah tempat kami menjalani kuliah kerja nyata. Desa Caruban, sang jawara tembakau. Kalau menurut riwayat berdirinya saya nggak tahu. Cuma kalau dilihat dari asal-usul atau sejarahnya, bahwa karena saya selaku kades ini di trah yang ke-8, di angkatan yang ke-8, jadi kalau berdirinya itu di akhir kerajaan Majapahit. Desa Caruban, salah satu dari 12 desa di Kecamatan Ringin Arum. Terletak 3 km di utara kota kecamatan. Dengan luas wilayah sekitar 2,33 km persegi. Desa Caruban menjadi bagian penting dari daerah ini. Sebagian besar lahannya sekitar 90,10 hektar merupakan sawah irigasi subur. Sementara 54,79 hektar lainnya digunakan untuk ladang kering. Tak ketinggalan 80,32 hektar berupa lahan rawa yang menyimpan potensi alam tersendiri. Desa ini adalah perpaduan harmonis antara lahan pertanian produktif dan landscape alami yang menakjubkan. Desa Caruban konon berdiri sejak Brawijaya V melakukan perjalanan dan berhenti di sana. Selama bertapa di desa tersebut, Brawijaya V mendirikan pondok dan menyaksikan 5 panglima bertarung merebutkan Putri Pandansari. Kelima panglima tersebut kalah dan tewas, dengan darah mereka mengalir menjadi satu, yang kemudian menjadi asal nama Caruban dari kata Carad ing Paseban yang berarti pertarungan di tanah Caruban. Nah, awal mulanya di Caruban di situ. Kemudian ketika Brawijaya itu mendirikan pondok di sekitar desa Caruban ini, melihat ada 5 panglima yang sedang memperebutkan seorang putri, yaitu Putri Pandansari. Jadi kali ini kita berada di pabrik arang yang sudah terbengkalai, di mana ini ada cerita yang menarik lah terkait asal-usul yang ada di desa Caruban ini. Terdapat 2 lokasi bersejarah terkait legenda ini. Lokasi yang pertama, tempat yang diyakini sebagai bekas kerajaan Putri Pandansari, kini menjadi gudang arang yang terbengkalai. Lokasi yang kedua, aliran darah
kelima panglima yang dipercaya berubah menjadi sungai yang terletak di dusun kerajaan. Sungai ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai bukti tempat pertarungan 5 panglima yang tewas akibat merebutkan Putri Pandansari. Nah, setelah melakukan perkelahian satu sama lain dalam perebutan itu ternyata mati semua. Nah, di situ darahnya para panglima itu mengalir menjadi 5 bagian dan menyatu. Di balik sejarahnya, Desa Caruban menyimpan tradisi yang kuat. Setiap bulan Muharram, masyarakat di duku-duku mengadakan pengajian dengan penuh doa dan syukur. Di Dukuh Gentung Sari, tanggal 10 Muharram dirayakan dengan gunungan hasil panen dan pawai obor mengelilingi desa. Cahaya obor menyala, menerangi setiap langkah penuh harapan. Selepas pawai, pertunjukan tradisional seperti barongan dan jaranan membawa semangat dan kegembiraan. Setiap gerakan adalah simbol rasa syukur. Bagi mereka, tradisi ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan wujud syukur atas rezeki dan kehidupan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sudut Jawa yang tenang, di Desa Caruban yang indah, ada cerita yang tak pernah habis tentang harapan dan kebersamaan. Di sini, di antara sawah yang hijau dan langit biru, kami melangkah masuk ke dalam dunia kecil yang dipenuhi senyum tulus anak-anak. Kami hadir di sekolah MI dan SD, bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk belajar. Belajar tentang makna kesederhanaan, tentang kehangatan hati, dan semangat yang tak pernah padam. Setiap pagi, kami disambut dengan semangat yang tak terukur. Tawa mereka adalah lagu, senyum mereka adalah cahaya. Di ruang-ruang kelas sederhana ini, kami menyaksikan keajaiban kecil yang tumbuh setiap hari. Mereka, anak-anak di desa ini, adalah bintang yang bersinar terang. Dengan tekad dan mimpi yang besar, mereka belajar, tanya, dan mengejar ilmu. Kami di sini hanya untuk menuntun mereka sedikit demi sedikit menuju masa depan yang cerah. Tak hanya di dalam kelas, di luar sana, tawa mereka berderai, mengisi setiap sudut desa ini dengan keceriaan. Mereka mengajarkan kami tentang kebahagiaan yang sederhana, tentang cinta tanpa syarat. Kami dari tim KKN meminta pesan dan kesan bagaimana kita di sini. Apakah ada pesan-pesannya, kesan-kesannya dari Bapak? Okay. Untuk teman-teman KKN ya. Okay. Kami di sini merasa senang sekali dengan adanya teman-teman dari KKN IAIN Wali Songo, ya. UIN Wali Songo, maaf. Jadi sangat membantu di MI Muhammadiyah Caruban ini, karena teman-teman dari UIN Wali Songo ini bisa membantu di kegiatan belajar mengajar siswa di kelas, juga bisa memberikan semangat dan warna tersendiri untuk anak-anak dengan hadirnya teman-teman dari KKN ini. Itu yang terpenting agar adik-adik dari KKN termasuk orang-orang yang bisa mikul dhuwur pendenjar, artinya bisa membanggakan kedua orang tuanya, kira-kira seperti itu.
Pada sore hari, rutinan kami pun berlanjut dengan mengajar di 3 TPQ, yaitu TPQ Al-Ihsan, TPQ Miftahus Salam, dan TPQ NU 18 Hidayatul Muqtadiin. Pada TPQ ini, kelompok kami belajar bersama dengan anak-anak yang memiliki semangat tinggi untuk menjaga dan mempertahankan agama Islam di masa yang akan datang. Di Desa Caruban ini, kami bukan hanya sekedar pengajar, tapi juga bagian dari keluarga besar yang saling mendukung, saling menguatkan. Di sini, kami menumbuhkan rumah kedua, rumah yang penuh cinta dan kebersamaan. Setiap detik adalah pelajaran tentang cinta, harapan, dan masa depan yang penuh janji. Bersama mereka, kami menanam mimpi, dan bersama mereka pula, kami melihatnya tumbuh. Harapannya dari kakak-kakak ini juga menjadi motivasi buat santri-santri yang ada di sini, sehingga mau kuliah, mau sekolah yang lebih tinggi. Artinya bahwa kalau di sini itu kalau ada persyaratan harus satu itu sulit sekali untuk mencarinya, sehingga bisa dihitung dengan jari. Jadi harapan saya yaitu bisa meneruskan cita-cita sekolah yang lebih tinggi. Tidak hanya santri, kepada anak-anak saya juga sama seperti itu. Di balik jejak sejarah yang panjang, akulturasi budaya yang kental, dan pendidikan di Desa Caruban, ekonomi di desa ini tak kalah pesat majunya dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Ringin Arum. Salah satu perekonomian lokal yang sangat terkenal adalah pertanian tembakau, yang menjadikan desa ini diberi julukan Sang Jawara Tembakau. Selamat pagi pemirsa, Senin 12 Agustus 2024. Saat ini tim KKN MIT 18 Posko 56 melakukan kunjungan ke kebun tembakau salah satu warga lokal yang ada di Desa Caruban. Nah, nantinya dari tim Posko 56 ini akan mengikuti step by step dari proses pengolahan daun tembakau, mulai dari pemanenan, perajangan, kemudian sampai pada penjemuran yang akan nantinya dilakukan kita dengan warga yang mempunyai kebun tersebut. Ikuti terus jejak kami selanjutnya. Oke pemirsa, setelah kita melewati dalam proses perajangan daun tembakau tadi, maka kali ini kita akan melanjutkan proses penataan daun tembakau ke tempat penjemuran. Nah, ini proses ini besok agar ketika saat mau menjemur itu mudah dijemur. Nanti akan kita shoot untuk selanjutnya. Tak hanya tembakau, tim kami juga terjun ke tempat UMKM produksi abon. Banyak yang kami pelajari dari kunjungan ini, seperti proses pembuatan, sampai pengemasan dan penjualan. Enggak juga ya yang penting stok harus ready. Karena alhamdulillah ya kita yang penting itu kan ikhtiarnya. Pembeli itu ya alhamdulillah ada saja. Kita nggak tahu dari mana. Kadang-kadang ya itu googling lah, browsing sampai sini orangnya. Kita nggak tahu. Ya kalau pas saat-saat ada penurunan ya dinikmati saja. Perbanyak ini aja belajar. Kita jangan pernah berhenti belajar. Sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat, kami menciptakan produk yang sederhana namun bernilai, seperti es kulkul. Setelah melihat kesuksesannya, kami menyerahkan bisnis ini kepada warga lokal agar bisa melanjutkan usaha dan membantu perekonomian desa. Selain es kulkul, kami juga membuat keripik pisang coklat sebagai bentuk inovasi makanan yang bisa dijual oleh warga. Perkembangan di desa ini sangat pesat, sehingga
mendapat julukan sebagai desa metropolitannya Kecamatan Ringin Arum. Banyak cerita dan kenangan yang tak akan pernah terlupakan di desa ini, sehingga membuat kami selalu teringat dengan jejak kisah yang kami ukir. Desa ini akan selalu teringat dalam setiap langkah kaki. Kalau secara globalnya, untuk kalian yang di Desa Caruban, saya menilai banyak positifnya dan aktif dalam semua kegiatan. Oke, cukup sekian Bu, matur suwun. Makasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause a picture is all that I have to remind me that you're never coming back. If I picture it now, it just makes me sad.